Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari program studi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra dengan nomor NIM 212201000085. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia yang menjadi persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketetapan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia ini dimulai pada saat awal terbentuknya, yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia masuk ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu, bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Kategori yang kedua yaitu bahasa resmi negara. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga yaitu sebagai bahasa internasional. Ini ditandai dengan adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Alasan mengapa bahasa Melayu diterima menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Adapun alasannya mengapa bahasa Melayu dan bukan bahasa dari daerah lain yang dipilih untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sangat sederhana. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Yang kelima, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, yang pertama Gerakan Budi Utomo, yang kedua Gerakan Balai Pustaka, yang ketiga Gerakan Sumpah Pemuda, yang keempat Syarikat Islam. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Adapun kedudukannya yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai bahasa nasional yaitu sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Yang keempat sebagai bahasa nasional yaitu sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Mungkin demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.